ya. Apakah ada yang diperlukan mungkin hari ini, mungkin ada sedikit kursi atau gimana? Ada sedikit emosi, jadi efek dari Gitu. Mbak Ica, ya kemarin kan kita udah melakukan diagnosis ya. Jadi Mbak Ica ternyata tuh ada susah untuk mengontrol emosi hingga sampai mungkin sakit kepala. Nah, hari ini kita bakal melakukan ini ya, terapi. Nah, terapinya nanti kita pakai terapi wudhu. Nah, biasanya kalau Mbak Ica mungkin wudhu hanya sekedar wudhu, nanti saya akan memberikan instruksi kepada Mbak Ica untuk melakukan wudhu yang secara bisa dijadikan terapi kayak gitu. Nah, kita langsung aja gimana Mbak Ica? Nah, biasanya kalau Mbak Ica wudhu nanti coba bacanya dulu Mbak Ica untuk niat wudhunya. Nah, untuk niat wudhu tadi kan seperti kita niatkan untuk mau membersihkan hadas-hadas kecil yang ada di tubuh kita lewat wudhu tadi. Nah, itu diniatkan lillahi ta'ala ya. Jadi, nah karena ini wudhu ini dijadikan untuk terapi, jadi niatnya juga selain untuk membersihkan diri, kita juga membersihkan penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang Mbak Ica rasakan tadi, ada sakit kepala dan juga susah untuk mengendalikan emosi. Nah, untuk selanjutnya nanti kita langsung praktek wudhunya. Pertama untuk membasuh kedua telapak tangan dulu seperti ini. Nah, ini biar rileks ya Mbak Ica. Nanti bisa dipraktekkan di rumah kayak gini, nanti biar rileks, biar bisi kayak gitu ya, biar luruh untuk misal nanti tangan Mbak Ica ini yang biasa mungkin pernah digunakan untuk sesuatu hal yang kurang baik, bisa luruh untuk dosa-dosanya seperti ini ya Mbak Ica. Nah, selanjutnya bisa Mbak Ica berkumur. Nah, nanti saat Mbak Ica berkumur, Mbak Ica bisa diniatkan selain untuk membersihkan mulut, juga membersihkan dari hawa-hawa panas yang keluar dari mulut Mbak Ica. Misal nanti kalau Mbak Ica emosi, biar nggak langsung menguap atau mengeluarkan kata-kata ya, jadi menghindari atau meminimalisir dosa-dosa dari keluar dari mulut Mbak Ica. Nah, silakan dicoba Mbak Ica untuk berkumur sambil dalam hati diniatkan untuk membersihkan rongga mulut dan juga membersihkan dari hal-hal yang bersifat kurang baik atau kurang positif. Silakan Mbak Ica. 3 kali yang Mbak Ica ya. Ya, dibuangnya ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan membasuh bagian lubang hidung. Nah, nanti Mbak Ica itu bisa kayak gini. Nanti agak dihirup sedikit airnya, atau mungkin kalau butuhan bisa agak gini pakai jari gitu ya. Jadi dibersihkan. Mbak Ica ngerasanya udah sedikit bersih kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, selain membersihkan anggota lubang hidung dari kotoran juga tentunya, diniatkan juga nih, kan biasanya kalau hidung saat kita emosi itu awalnya kayak panas gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk menghilangkan hawa panas dari emosi yang keluar dari Mbak Ica. Juga bisa Mbak Ica niatkan untuk menghindari dari hal-hal negatif yang mungkin bisa masuk ke hidung Mbak Ica ya. Jadi bisa dipraktekkan untuk hidungnya bisa dibasuh 3 kali. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kan seperti biasa kita membasuh wajah yang Mbak Ica. Nah, di sini saat membasuh wajah ini itu juga berfungsi untuk merilekskan otot-otot di wajah. Nah, kalau biasanya emosi kan tegang ya wajahnya, jadi kayak kaku, kayak keras kayak gitu. Nah, wudhu ini bisa untuk melancarkan peredaran darah yang ada di wajah. Nah, selain itu bisa untuk membuka aura. Jadi auranya makin positif setelah wudhu, jadi lebih segar dan juga lebih rileks, terus tenang. Jadi kan auranya lebih jadi positif. Nah, untuk membasuh wajahnya itu agak disetep kayak gini yang Mbak Ica, lihat di seluruh permukaan wajah ini ada sentuhan tangan kayak gitu. Silakan Mbak Ica. Selanjutnya kita akan membasuh kedua tangan. Biasanya kan kalau tangan itu sampai situ yang Mbak Ica, nanti basuhnya gini, kayak gini, ditancapkan airnya, terus dibasuh gini ya. Jadi airnya di sini agak ke sini. Atau misal Mbak Ica kesusahan agak gini, kalian dorong ke sini bisa. Nah, itu tadi selain untuk mensucikan tangan Mbak Ica dari mungkin debu-debu atau kotoran-kotoran yang menimbulkan najis tadi, itu juga bisa untuk merilekskan otot-otot yang ada di tangan. Selain itu Mbak Ica juga niatkan untuk membersihkan, misal ada hal-hal yang mungkin nantinya kalau dosa-dosa sebelumnya atau hal-hal
harapkan bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik, itu Beca niatkan untuk membersihkan niatan-niatan atau yang udah masa lampau, udah terlampau itu tadi, untuk tangan Beca biar bersih dari yang bersifat banjir maupun yang bersifat banjir kayak gitu. Nah, jadi bisa dipraktekkan untuk tangan kanannya 3 kali, kemudian tangan kirinya 3 kali. Silakan Beca. Selanjutnya kita bakal basuh sebagian kepala ya. Nah, nanti Beca bisa membasuh sedikit aja, misal sebagian sini, atau mungkin kalau Beca lagi emosi berat ya, bisa juga dibasuh kayak sebagian yang sebelah sini biar tambah ringan ya bagian kepalanya. Itu tadi tujuannya selain untuk meringankan juga, relaksasi untuk bagian kepala. Juga biasanya kalau emosi itu di bagian kepala biasanya itu agak panas sebenarnya, ada aura panasnya di bagian kepala. Jadi itu bisa untuk mendinginkan kepala Beca yang panas tadi. Terus juga Beca niatkan untuk membersihkan pikiran-pikiran negatif, atau juga Beca juga bisa niatkan untuk tadi kan kepala Beca pusing, juga untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan sakit kepala yang Beca rasakan tadi. Nah, itu tadi semuanya kan 3 kali. Silahkan bisa dicoba Beca. Selanjutnya kita bakal membasuh telinga. Nah, di sini biasanya kalau Beca basuh telinga biasanya gimana kalau dalam video? Gitu maksudnya. Iya. Biasanya di jari telunjuk itu masuk ke mulut, terus bersihin di sini, terus dan jempol di belakang Ya itu udah benar ya. Jadi itu diusahakan seluruh anggota telinga ini kena jari kita ya. Jadi bisa yang bagian telunjuk sini dimasukkan ke bagian tengah telinga. Habis itu yang bagian depannya bisa dari belakang telinga agak dibuka sedikit jarinya aja, dari belakang sampai ke depan kayak gitu ya. Jadi bisa diulang 3 kali 3 kali. Nah, kalau misal itu sesuai dengan yang biasa Beca lakukan aja. Kalau misal saya biasanya pakai langsung 2 jari ini 3 kali. Bisa juga cara berbeda. Silakan. Nah, untuk niat di hatinya nanti Beca, selain untuk biasanya kalau telinga ini kan cenderung fungsinya untuk keseimbangan tubuh ya, dan juga Beca niatkan untuk bisa menyeimbangkan emosi Beca, jadi nggak mudah cepat marah, dan juga membersihkan telinga-telinga Beca dari mungkin hal-hal yang masuk yang kurang baik atau di telinga Beca. Bisa silakan dicoba Beca. Oke, ini yang terakhir untuk ini ya, basuh kaki. Nah, seperti biasa pakai tangan juga yang Beca ya. Nanti dari sampai ke ini aja, mata kaki aja. Nah, diniatkan selain untuk membersihkan dari kotoran-kotoran, Beca juga bisa sambil agak berpijit-pijit dikit atau mungkin dibersihkan di sela-sela jarinya. Diniatkan untuk biar lebih bersih juga untuk semacam ini ya, kayak relaksasi otot-otot kaki biar kakinya itu bisa rileks dan juga makin kuat untuk melangkah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipraktekkan Beca. Biasanya kalau saya satu kaki bisa 3 kali, terus kaki kiri 3 kali. Kalau Beca biasanya selang-seling boleh dicoba deh. Biasanya Beca aja namanya. Oke, alhamdulillah untuk terapi wudhunya itu sudah selesai. Nanti bisa dilanjut sama doa sesudah wudhu kayak gitu. Nah, silakan duduk kembali Beca. Ini tadi kan Beca udah paham ya untuk model terapinya nanti seperti apa. Nah, bagaimana yang Beca rasakan setelah melakukan praktek terapi wudhu? Lebih panas ya, seger ya Beca. Terus juga emosinya jadi lebih tenang, nggak keluar kayak sana.
Jadi yang kita harapkan di sini nanti Mbak Ica itu bisa melakukan terapi sendiri di rumah, terus bisa coba dirasain ada perubahannya nggak sama sakitnya yang Mbak Ica rasakan, dari segi emosional bisa apa ya dirasain untuk disapin kayak gitu ya. Jadi untuk itu tadi selain kita membersihkan harus yang secara domier juga bersifat fisik tadi, Mbak Ica juga membersihkan batin Mbak Ica. Nah untuk selanjutnya misal kalau Mbak Ica masih ada keluhan atau juga yang lain-lain, Mbak Ica bisa datang ke sini lagi, nanti bisa di